Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sistem AC mobil bagian yang kedua nanti akan dijelaskan mengenai komponen-komponen sistem AC dan penjelasannya. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari Bapak Dr. Andes Wildanun Handoko HP. Terima kasih. Selanjutnya akan saya tunjukkan ini adalah contoh-contoh dari komponen yang pertama tadi adalah receiver dryer. Ini contohnya, ada yang modelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian atasnya ini ada kacanya ini. Itu namanya side glass. Melalui side glass ini nanti bisa kita cek seberapa jumlah freon yang ada di dalam instalasi AC mobil kita, apakah cukup, apakah kurang, ataupun malah apakah terlalu banyak. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, penempatan sisi side glass tidak selamanya ada di atas dari receiver dryer. Ada juga yang penempatannya itu nanti pada pipa antara kondensor sampai dengan masuk katup ekspansi. Ini contoh model yang lain. Nah, ini kalian lihat, ini enggak ada kan side glassnya. Ini dua contoh ini adalah untuk receiver dryer AC mobil yang menggunakan refrigerannya R134A. Kemudian ini adalah receiver dryer untuk AC yang model lama, yaitu yang menggunakan refrigeran jenis R12. Ini ada side glassnya juga. Kemudian nanti pada salah satu sisinya ini ada tulisan in, itu adalah untuk masuknya. Berarti in ini nanti harus dihubungkan dengan kondensor. Kemudian nanti outnya itu nanti dihubungkan dengan katup ekspansi. Ya. Komponen yang berikutnya itu adalah nih yang namanya katup ekspansi. Nah, ini ya. Ini kalian lihat wujudnya seperti ini. Nah, ini kalian lihat ada ini ada pipa kecil ini yang kita sebut dengan pipa kapiler. Lah, nanti digulung di sini, kemudian ditempelkan. Ini hanya ditempelkan. Nah, saya buka. Nah, ini hanya digulung kemudian ditempelkan. Ya, nih. Ini adalah sebagai sensor panas. Isinya apa? Isinya di dalam ini adalah gas juga. Ya, gas. Namun isinya gas yang ada di dalam katup ekspansi ini terpisah dengan gas yang bersirkulasi nanti. Jadi prinsipnya ini nanti kalau gas yang keluar dari dari evaporator ini menjadi panas, maka gas yang ada di sini nanti juga akan menjadi panas. Kalau panas maka akan memuai. Kalau memuai berarti volumenya bertambah, akibatnya tekanannya akan naik. Kalau tekanannya naik, diafragma atau membran yang ada di sini akan kedorong ke bawah. Kalau diafragmanya kedorong ke bawah, nanti akan membuka katup ekspansinya lebih lebar. Akibatnya freon yang masuk nanti akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, nanti apabila temperatur udara ruangannya udah dingin, maka temperatur gas yang meninggalkan evaporator ini juga akan turun. Maka gas yang ada di dalam ini akan menjadi dingin pula. Akibatnya gas akan menyusut, maka per yang ada di bawahnya ini akan mendorong diafragma ke atas. Sehingga pembukaan dari katup ekspansi akan dikurangi. Dengan demikian freon yang akan disirkulasikan juga akan dikurangi.
Nah, ini adalah tadi yang saya sebutkan, ada katup ekspansi yang nempel pada firewall. Ya, itu adalah modelnya seperti ini. Ini disebut dengan katup ekspansi model box. Ya, nanti kalau kalian pas praktek menggunakan mobil yang saya sebutkan tadi, silakan diamati. Ini kelihatan dari ruang mesin. Ya. Nah, kemudian komponen AC yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah evaporator ini. Fungsi dari evaporator itu adalah untuk memudahkan atau mempermudah penguapan gas refrigeran dengan cara penyerapan panas dari udara ruangan yang akan didinginkan. Jadi ini nanti cara kerjanya, udara akan mengalir dari sini, ya, kemudian keluar ke sana. Nah, udara panas ini nanti akan bersentuhan dengan sirip-sirip ini, sirip-sirip evaporator, sehingga panasnya akan diserap oleh refrigeran. Untuk apa? Untuk berubah wujud dari cair menjadi uap. Akibatnya udara ini kehilangan panas. Nah, udara yang kehilangan panas inilah nanti yang akan dihembuskan ke penumpang sehingga akan menjadi terasa sejuk atau dingin. Ya. Nah, ini pipa-pipanya seperti ini, bisa kita lihat. Ya. Ini bagian masuknya adalah sisi bawah ini. Kemudian bagian sisi atas ini adalah sisi keluarnya. Kenapa masuknya harus dari bawah dan keluarnya dari atas? Karena ada perbedaan wujud. Masuk berupa cair, keluar berupa gas. Saya kira kalian semua sudah tahu bahwa ada perbedaan berat jenis antara cair dengan gas. Gas akan menempati sisi atas. Oke. Nah, komponen yang berikutnya itu adalah kompresor. Akan saya tunjukkan sebagai berikut.